Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Matius pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 15. Tapi sebelumnya, Matius itu kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru ya? Apa? Ya, benar sekali, kitab perjanjian baru. Sekarang kita buka Alkitabnya dari Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Kakak akan bacakan, adik-adik ikuti dalam hati masing-masing. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak ini cerita tentang apa? Sekarang kakak mau menceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus, tapi dari versi Raja Herodes. Yang pertama, ini ada gambar. Nah, ini merupakan Raja Herodes. Jadi, sebelum Tuhan Yesus itu lahir, ada Raja Herodes yang memimpin bangsa Mesir. Jadi ketika itu Raja Herodes dapat info nih dari para ahli kalau ada Mesias yang akan lahir. Nah, dia kemudian Raja Herodes tahu nih bahwa Tuhan Yesus akan lahirkan, sehingga dia mulai berpikir, kayaknya aku harus pastikan nih. Sehingga kemudian dia mengutus orang-orang Majus. Ada berapa orang Majusnya? Ada 3. 1, 2, 3. Ini dia Raja Herodes. Kemudian Raja Herodes itu memerintahkan ketiga orang Majus untuk mencari di mana sih Mesias itu lahir. Kemudian berangkatlah orang Majus itu ke tempat Tuhan Yesus lahir. Apa sih yang diikuti adik-adik? Apa yang diikuti untuk ke tempat Tuhan Yesus? Ya, adalah arah bintang. Bisa kita lihat di mana bintangnya? Di sini. Nah, inilah dia kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Kemudian orang-orang Majus itu pergi ke tempat Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sampai, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi mereka bingung nih, ngasih tahu nggak ya sama Herodes kalau mereka udah ketemu Raja Mesias? Tapi mereka memutuskan untuk tidak ngasih tahu. Jadi mereka diam-diam nih udah ketemu sama Mesias. Udah gitu, ternyata kan Raja Herodes nggak dapat info nih dari orang Majus. Dia merasa marah karena dia merasa dikhianati oleh orang-orang Majus. Kemudian dia mengumpulkan semua pasukannya, para ahli juga dikumpulkannya. Karena dia merasa kesal, dia merasa takut akan tergantikan oleh Mesias. Dia nggak mau rakyatnya itu menyembah Mesias, sehingga dia menyuruh pasukannya untuk membunuh semua anak yang ada di kota tersebut. Kejam ya Raja Herodes itu. Terus apalagi ceritanya? Nah, kemudian firman Tuhan yang mendapat kita hari ini tentang bagaimana Tuhan Allah mengutus malaikatnya dalam mimpi. Dalam mimpi siapa? Dalam mimpi Yusuf. Lihat, di sini Yusuf sedang tertidur, tetapi ada malaikat. Apa kata malaikat? Ayo, apa kata malaikat tadi?
anak itu serta ibunya keluar dari Mesir. Lihat ini, dia lagi tidur pulas Yusuf, tapi ada mimpi. Disuruhnya pergi, lihat ini tunjuknya. Kemudian apa yang terjadi? Si Yusuf langsung bangun, dia gak pakai tunggu nantilah Tuhan, sebentar lah Tuhan, besok aja lah aku berangkat Tuhan. Enggak, tapi malam itu juga dia bangun, dia berangkat sama Yusuf dan Maria keluar. Lalu apa yang terjadi? Benar-benar terjadilah perintah Herodes. Lihat ini pasukan Herodes, ini anak yang dibunuh. Bayangkan ya, gimana itu perasaan orang tuanya anaknya dibunuh. Kejam banget Herodes itu. Lihat bagaimana mereka membunuh dan menangkap anak-anak kecil, anak-anak bayi, anak-anak balita. Mereka dibunuh semua. Dan untunglah pada saat itu Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus sudah pergi keluar Mesir. Nah, mereka selamat sehingga waktu pembantaian ini tadi selama ini lama-kelamaan Herodes itu mati dan Herodes tidak menemukan bayi Yesus, Yusuf dan juga Maria. Nah adik-adik, apa sih yang mau diambil ceritanya dari hari ini? Yang pertama, Tuhan itu mulia banget loh. Dia bisa tahu apa yang terjadi, dia bisa tahu bahaya yang datang. Sehingga dia dengan maha kuasanya, dengan baik hatinya, mengutus malaikat Gabriel untuk memperingati Yusuf dan Maria. Nah, Tuhan itu baik banget kan? Dia menjaga dan memelihara semuanya. Lalu, apa yang mau dipelajari, Kak? Nah, adik-adik harus percaya kalau Tuhan Allah mau apa yuk? Mau memelihara semua adik-adik sekolah minggu seperti memelihara Tuhan. Mungkin adik-adik sekolah minggu pernah pindah sekolah, atau apalagi pernah pindah rumah, atau apalagi pernah keluar kota, atau penyertaan Tuhan selama 1 tahun kemarin sehingga bisa sampai di tahun 2023. Bayangkan Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Allah memelihara adik-adik dari kecil sampai besar. Itu adalah karena kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Lalu apa lagi yang dipelajari ya Kak? Yang dipelajari dari Yusuf dan Maria adalah taat. Gak pakai nunggu-nunggu, gak pakai sebentar-sebentar. Ketika bangun, langsung bergerak, langsung pergi, langsung melaksanakan firman Tuhan, langsung melaksanakan perintah Tuhan. Kalau adik-adik sekolah minggu pada saat di rumah masih bilang tunggu sebentar atau nanti sama mamanya, berarti adik-adik sekolah minggu itu tidak taat. Coba belajar dari Yusuf dan Maria yang langsung mendengarkan. Jadi ketika mama atau papanya suruh, "Nak, kakak, ambilkan dulu gelas itu, ambilkan dulu air putih untuk bapak," langsung bilang, "Siap ya ma, laksanakan." Pasti orang tuanya senang dan Tuhan pun senang. Sehingga adik-adik sekolah minggu boleh diberkati, boleh dijagai seperti bayi Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh adik-adik sekolah minggu rasakan. Tuhan yang baik, tolong berkati adik-adik sekolah minggu supaya menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati semakin baik dan semakin baik. Terima kasih Bapak yang baik, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye.